Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat teman-teman semuanya, masih dengan Kang Tro di malam Jumat ini, semoga menambah berkah buat kita semua. Kita sinau bareng, kita belajar bareng, mengenali kehidupan dan perjalanan hidup kita. Semoga teman-teman semuanya yang sudah hadir diberi keberkahan, kenikmatan oleh Tuhan semesta alam. Dan jangan lupa rasa bakti kita kepada Ibu Bumi, kepada kedua orang tua, kepada leluhur-leluhur kita, agar kita selalu menjadi manusia yang mempunyai rasa syukur yang sangat tinggi terhadap penciptaan diri kita. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema, kita angkat meditasi yang level tinggi, yaitu mengenal Gusti. Di saat kita mengenal Gusti dalam diri kita ataupun di alam semesta, disitulah keseimbangan alam akan terjaga, perdamaian, kesinambungan hidup akan sangat dinamis. Kita sering menyebut tentang Gusti, tetapi kita sendiri jarang memahami Gusti yang dimaksud ini yang bagaimana. Gusti dalam konsep Jawa, ilmuwan Jawa ini dulu bisa dibilang sang pencipta alam. Gusti dalam konsep Jawa juga bisa dibilang bagusing ati. Bagusing ati itu timbul dan wujud dari sikap perilaku kita kepada sesama makhluk di alam semesta ini. Tetapi perwujudan dari Gusti sang pencipta alam ataupun yang menguasai alam semesta, nah di sini kita cari dalam meditasi kita. Tentunya dalam mengenali Gusti, kita membutuhkan kesadaran diri yang luar biasa. Kesadaran diri yang luar biasa inilah yang akan membawa kita bertemu dengan Gusti dalam diri kita ataupun alam semesta. Karena dalam Jawa disebutkan Gusti tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa diwujudkan seperti apa. Tapi apakah kita bisa mengenalnya? Tentu bisa. Maksud tidak bisa diwujudkan seperti apapun. Karena apa? Karena esa, luas. Sangat luas. Esa ini bukan berarti satu. Kalau satu itu eka. Esa ini luas. Seluruh alam semesta. Nah, di dalamnya itu ada. Dalam kahanan suwung alam semesta ini, suwung berarti isi. Berarti dalam suwung ini, alam suwung ini ada isinya. Isinya di alam dunia ini apa? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan berbagai makhluk yang lainnya. Tapi bisa dibilang ini juga alam suwung.
Karena di saat dilihat dari jauh, dunia ini seperti tidak ada kehidupan ataupun suung. Tidak ada apa-apa. Tapi di saat kita masuk ke dalam, disitulah kita menemukan kesejatian dari alam semesta. Kenapa kita membutuhkan kesadaran diri yang tinggi untuk mengenal Gusti kita? Karena dalam konsep meditasi di sini, di saat kita diam, kita merenung, di situ kita bisa menempatkan diri, di situ kita bisa menyadari diri, di situ kita bisa tahu diri tentang keberadaan diri kita. Untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, salam rahayu, matur sembah nuwun, hadiripun dibantu like, subscribe, dan share-nya. Di saat kita duduk diam, kita membaca diri kita membaca alam semesta, sehingga di situ timbullah kesadaran diri dalam diri kita bahwa kita dikodratkan sebagai manusia, dan seharusnya layaknya manusia itu bagaimana. Dan ternyata kita adalah satu dari makhluk ciptaan yang kuasa itu. Setiap makhluk yang diciptakan itu membawa tugas masing-masing, memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, sebagai manusia, apa tanggung jawab kita? Sebagai hewan apa? Sebagai tumbuhan apa? Sebagai tanah apa? Kalau ingin mengenal Gusti kita harus memahami setiap unsur yang ada di alam semesta ini. Makanya tan kena kinoyo tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita pikirkan. Suwung. Tidak. Kalau kita merasa dekat, berarti belum dekat. Kalau kita merasa diampuni, berarti belum diampuni. Kita hanya merasa. Kalau kita merasa segala yang kita lakukan diterima oleh Tuhan, kita baru merasa. Diterima endaknya, dekat endaknya, tahu endaknya, itu hanya hak dari Tuhan itu sendiri. Kita hanya pandai merasa, menilai sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Di saat kita diam, ada seluruh makhluk alam semesta di sekeliling kita. Di situ kita menyadari bahwa diri kita dengan yang lainnya ternyata tidak bisa terpisah. Saling menghidupi, saling bertergantungan, saling membutuhkan. Bahkan di saat salah satu hilang, maka rantai kehidupan akan terputus. Disitulah kesadaran diri kita seharusnya timbul, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sehebat-hebat manusia, sekuat-kuat manusia, sesakti-sakti manusia, tetap membutuhkan orang lain. Tetap membutuhkan makhluk lain.
Monggo buat dulur-dulur semuanya di sini kita sharing, kita berbagi, kita sinau bareng. Kita belajar menggali misteri di kehidupan ini. Pendapat-pendapat sampean tidak harus sama dengan saya. Ini sampean jadikan referensi buat diri panjenengan sendiri. Kita pikirkan sama-sama, jangan hanya kita rasakan. Gini Mas, ada yang bilang Gusti manggon ono ing ati. Manggone ati iku papan manggoning rasa. Apa rasane awake dhewe Gusti? Dari mana asalnya rasa kita? Sedangkan tubuh kita itu tanpa dikonsep bisa seperti ini sendiri. Kita cari sumbernya yang benar-benar membuat diri kita ini hidup dan yang menghidupi kita. Agar kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Raga itu hanya tempat. Tanpa ada yang memberi penghidupan dan menghidupinya, kita itu hanyalah bangkai. Dibilang hidup karena kita sudah bisa bergerak, kita bisa ngomong, kita bisa, mata kita sudah bisa berkedip sendiri, kaki kita bisa berjalan. Itu pun belum dibilang hidup. Selama tujuan penciptaan manusia itu sendiri belum diwujudkan. Terus sebenarnya apa Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Tugasnya apa? Manusia diciptakan, dihidupkan di alam semesta sebagai khalifah, pemimpin, pengatur, pemelihara alam semesta ataupun dirinya sendiri. Tetapi manusia memiliki kelemahan yang luar biasa, yaitu tidak bisa hidup tanpa makhluk lain. Tetapi diberi kelebihan, yaitu energi pikiran ataupun pola pikir ataupun cara berpikir yang luar biasa. Sehingga dari pola pemikirannya itu bisa menata kehidupan, bisa mengatur kehidupan, bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan rahmatnya kepada yang lainnya. Kok bisa Mas? Sebagai contoh, kita membutuhkan sesuatu seperti makanan. Kita berdoa kepada Tuhan. Apakah semata-mata Tuhan langsung menurunkan dari langit makanan itu? Tidak. Terkadang manusia itu sendiri menjadi alat Tuhan menyampaikan kepada yang berdoa itu. Itu harus kita sadari. Harus kita pahami. Karena itu ritme kehidupan. Atur sembah nuwun buat yang baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi mempelajari misteri dalam hidup, apalagi menemukan Gusti dalam diri itu Nur Muhammad, cahaya kebajikan dalam diri kita. Kebajikan, bukan kebaikan, kebajikan. Ataupun Gusti yang selalu menghidupi manusia untuk bertahan hidup. Konsepnya jadi bisa berbeda, tetapi sama. Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ada yang lain. Tetapi setiap manusia itu diberi kekuasaan. Tetapi terbatas. Manusia tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Karena apa? Kekuasaan manusia itu terbatas. Dengan daerahnya masing-masing. Menjadi pemimpin pun terbatas dengan wilayahnya. Tidak bisa seluruh wilayah dikuasai. Cara membuat Tuhan tersenyum. Kita ambil contoh yang simpel saja. Biar mudah dipahami, mudah dicerna. Di saat anak sampean atau karya sampean, tulisan ataupun lukisan ataupun rumah atau dihina oleh orang lain, sampean pasti sakit hati. Pasti sakit hati. Tetapi di saat dipuji, di saat dihargai, dihormati, dirangkul, diberi nilai, sampean akan bahagia dengan karya sampean. Sama. Di saat kita menghina sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, apakah tidak sama dengan menghina yang mencipta itu sendiri? Contoh, kita menghina anjing, kita menghina pohon, kita menghina batu, kita menghina gunung. Sama, sampean itu sama menghina yang menciptakan itu sendiri. Itu karya yang luar biasa untuk melengkapi kehidupan di alam semesta ini. Makanya orang sudah mencapai ilmu ma'rifat atau hakikat, sudah menguasai, tapi masih menggolong-golongkan, memilah-memilih, pengen dipuja, pengen dipuji, itu sebenarnya belum. Hanya mengaku. Karena puncak dari kehidupan, di saat kita menemukan arti perjalanannya adalah kita ini ternyata bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kita juga bisa jadi siapa-siapa. Kita bisa memiliki apa-apa. Dan kita juga bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan, niat, dan tekad kita untuk mengisi perjalanan hidup kita. Karena apa? Laku perjalanan inilah yang akan menjadi nilai kita di saat kita kembali ke
zaman keabadian ataupun kematian. Rahayu buat semuanya yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Monggo silahkan kalau ada yang pertanyaan ataupun saling berbagi silahkan. Makanya pemahaman itu penting. Mengenal Gusti itu sangat penting. Di saat kita mau membahagiakan Gusti itu sendiri, kalau kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak akan pernah mampu. Apa dengan tingkahmu Tuhan pasti bahagia? Kita pun juga tidak bisa memprediksikan seperti itu. Tetapi di saat kita menghargai seluruh makhluk ciptaan Tuhan, saya yakin Tuhan itu sendiri akan merasa bahagia karena karya-karyanya di alam semesta ini dihargai. Ini yang harus kita munculkan dalam diri kita. Dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita tidak bisa menilai orang lain ataupun makhluk lain. Karena setiap makhluk yang diciptakan itu membawa manfaat sendiri-sendiri. Membawa manfaat bagi yang lain. Disitulah kita harusnya menghargai, menghormati, melindungi, menata, melestarikan, menjaga untuk kelangsungan hidup kita. Di saat manusia atau sudah berulah, alam pun akan berulah. Karena apa? Kita ini adalah jagat gede dan dunia seisinya ini adalah jagat cilik. Kenapa saya bilang begitu? Seluruh isi dunia itu masuk dalam diri kita. Bahkan kekuatan pikiran ini bisa menembus luar angkasa. Orang bisa ke bulan, bisa meneliti di sana, itu karena apa? Daya pikir. Walaupun mencari misteri. Terus apakah kalau kita sudah mengucapkan sesuatu, terus pasti Gusti itu menerima? Belum tentu. Kalau di saat sampan mengucapkan, sampan sendiri tidak tahu apa yang sampan ucapkan, tidak paham dengan apa yang sampan inginkan. Meditasi itu di situ loh, menyadari diri. Nggak usah ribet lah. Pernapasannya harus gini, Mak. Apa itu harus fokus di dada, harus fokus di bagian tertentu, harus cakranya sudah terbuka atau belum, kundalininya aktif atau belum. Gini. Orang kalau sudah hidup cakra dan kundalininya, saya jamin aktif. Kundalini kalau tidak aktif, itu berada di bawah tulang ekor kita, kita pasti lumpuh. Cakra dasar kalau tidak aktif, sampean tidak bisa berdiri. Cakra sek kalau tidak aktif, sampean tidak mempunyai niat dan tekad dalam hidup, sampean akan lumuh, seranduwe gayuan. Cakra perut, cakra jantung kalau sampean belum aktif, sampean tidak memiliki nafsu.
Cakra tenggorokan kalau tidak aktif, sampean tidak bisa mengaplikasikan cakra 3 dalam diri kita ini. Cakra dasar, cakra seks, cakra perut, cakra dada ini tidak sampean aplikasikan lewat suara sampai, lewat ucapan sampai. Cakra sena kalau tidak aktif sampean tidak bisa berpikir. Cakra mahkota kalau aktif sampean tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah apapun. Dipikir kembali. Sudahkah cakra kita aktif? Aktif semua. Kok dalam meditasi kita ada fenomena-fenomena seperti ini Kang, atau ada getaran, ada ini, ada. Ya karena tubuh kita itu memiliki tenaga dalam ataupun energi dalam tubuh kita, negatif atau positif itu kita punya. Di saat kita gerak gini kita tidak merasa, tapi saat diam semua kan berputar. Akhirnya timbul itu energi, gerakan, getaran. Nah, di saat meditasi fokusmu itu apa dengan energi itu, atau sampai itu mau menyelaraskan diri sampai dengan alam. Padahal tujuan dari meditasi awal itu adalah mengenal Gusti. Karena meditasi atau semedi atau nyepi itu adalah salah satu cara ibadah orang Kapitayan dulu. Salam rahayu Kang Trong. Kalau meditasi pertengahan kok badan kayak linglung, kayak ditarik ke belakang, itu apa ya Kang Tro? Itu hanyalah energi alam bawah sadar jenengan di saat sampai terlepas dari kesadaran diri Pak jenengan. Orang tidur itu loh di alam bawah sadar. Refleks itu alam bawah sadar. Itu sebenarnya yang terjadi. Makanya kita meditasi itu sebenarnya menelaah ataupun mengkaji diri kita sendiri. Di mana puncaknya nanti kita akan mengetahui diri kita dan Tuhan kita. Disitulah nanti kita akan bisa mengkoordinasi, memelihara siklus kehidupan. Tetapi kita itu manusia itu merasanya sok kuasa tanpa menyadari kelemahannya sendiri. Kita itu mau ngaku apa sajalah, mau ngaku orang pinter, mau ngaku orang sakti, mau ngaku orang halah apapun, sampean itu tetap membutuhkan makhluk lain. Haus yo minum, lapar yo makan, sakit yo berobat. Mau kayak apapun sampai ngaku itu, kita itu masih butuh makhluk yang lainnya. Kita tidak bisa sombong dalam semesta. Akhir-akhir ini sering lihat diri sendiri itu sugesti sampean. Karena sampai mendengar-dengar nanti kapan akan bertemu sosok yang sama seperti diri sampean sendiri, ada warna putih, ada warna ini. Itu sudah menjadi sugesti dalam pikiran sehingga di saat sampean tenang, sampean itu mencipta itu yang sampean yang ada dalam pikiran sampean sendiri itu. Benar di situ. Kita ngobrol ini juga bagian dari meditasi kok. Karena apa? Kita mengkaji sesuatu, akhirnya mendapatkan sesuatu.
Nah, meditasi itu bisa untuk mendapatkan solusi dalam hidup kita di saat kita diterpa masalah. Bisa merubah dari rasa sedih menjadi rasa bahagia, bisa merubah kita yang sudah down dan merasa terpuruk menjadi semangat kembali. Kita mengolah diri kita sendiri dalam meditasi itu. Apa yang kita cari dalam keridhaan Tuhan? Sampai sendiri menyia-nyiakan makhluknya Tuhan. Ada yang mencela, ada yang menghina. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Kalau semua masalah, kalau semua kesulitan hanya cukup dengan mengucapkan mantra atau doa, sudah selesai semua permasalahan itu. Nggak ada masalah, nggak ada orang sakit, nggak ada orang miskin, nggak ada orang susah. Cukup berdoa selesai. Tapi ini kita kan harus dipakai loh, Mas. Itu proses Mas Panji, atau orang indera mahkotanya mau terbuka. Sambil dengarkan musik gimana Kang? Bisa. Itu nanti sampai dapatnya adalah ketenangan diri. Nah, di sini saya ajak sampan meditasi mengenali Gusti, bagus sing hati, kebaikan dalam diri kita sendiri, kebijaksanaan diri kita sendiri. Bijak sini, bijaksana, jangan bijaksana saja sampan lupa bijak sini, sampan lupa menghargai diri sampan sendiri, sampan lupa menjaga diri sampan sendiri, sampan lupa memotivasi sampan sendiri. Hanya bijaksana, tidak mau bijak sini. Harus imbang, bijak sini, bijaksana. Tadi sampan juga menghargai diri sampean, karena sampan juga sebagian dari makhluk ciptaan Tuhan, dan mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Kalau hanya bijaksana saja, sampan akan lupa diri. Bu Arpija, di saat meditasi biar fokus gimana Kang? Kadang meditasi pikiran kemana-mana. Tidak ada Mbak pikiran kemana-mana. Pikiran sampai itu terbawa rasa dalam diri panjenengan sendiri. Dipengaruhi oleh rasa. Kalau pikiran sudah terbawa rasa, jadi lupa berpikir. Kesadaran diri itu akan hilang. Ada kok pikiran tuh kemana-mana, itu enggak ada. Pikiran itu hanya menaruh memori. Apa yang ada di memori pikiran itu ada yang ada di pikiran. Tapi kalau rasa ini membawa kebimbangan. Ingko apik ora yo, ingko ngene piye yo, ingko ngene piye yo, ngene ingko piye yo. Rasane sampean kuwi, dudu pikiran. Makanya urip kuwi aja kegawa rasane ya, rasa ki penting tapi ya ora penting-penting banget. Sing paling penting kuwi ya akal pikir awake iki piye. Rasa ki sampean iso ngrasake enak, sedih, bahagia kuwi kan mergo mbok pikir. Yang bisa ngomong sedih ngono kuwi ya teko pikiran, wis dari memori pikiran kok. Makanya batin itu di sini, mata batinnya di sini. Kenapa? Balik neng pikiran ya Mas.
Ora mung ning rasane tok. Yakin ya oleh, tapi keyakinan itu harus dibarengi dengan pola pikir yang bener. Jangan hanya yakin aja. Yakin ki ya kudu mikir Mas, ora mung yakin aku sing penting yakin ini. Ora dadi. Aku yakin aku pokoknya nek ruwayahe mati, lah mbok arep ngopo Gusti Allah tetep gak ngwehi mati aku ya jajal sampean ngadeg nang ril. Donga minuwono sak senengmu sak isomu. Nek rasamu mung yakin, tabrak sepur sampean. Mati wis. Nek ra mati sora uripe sampean. Nek sampean mikir iki dalane sepur, ya aku yakin aku ki iso liwat, tapi nek sepur ki ya ngalih ngono lho. Kuwi jenenge rasa ya dibarengi pikiran. Ora kerja ora mangan, lah dalane golek rezeki apa ya mung kerja. Nek sing ngomong ora kerja ora mangan iki lho, mentalmu iki mental apa? Aja kerja jelas dadi pekerja lho sampean iki. Ini dadi babu. Nek iso dadi bos ngono lho, ora kerja ning oleh dhuwit, mergo apa ngerjakne wong liya. Kreatife rada dhuwur ngono lho. Halusinasi itu apa ya Mas? Halusinasi itu di saat kita terlalu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, seperti orang ngelamun, akhirnya menciptakan kayak kejadian, kok kayak ngene teko sing disenengi apa ngene, halusinasi. Intuisi ki semangat, jane dia sadar, tapi rasa sedih diubah dhewe, aku disemangat. Kan jika kita meditasi sampai ketiduran, kenapa ya? Tidak apa-apa, Mas. Meditasi itu ketenangan kok. Akhirnya kita masuk alam bawah sadar. Tidur itu kan alam bawah sadar. Satu orang tidur mana sadar? Enggak. Yang muncul di situ menjadi mimpi itu adalah alam bawah sadar, memori alam bawah sadar. Terima kasih Mas Sugiarto. Matur sembah nuwun buat semuanya, dibantu like-nya kembali. Orang sakit kalau hanya berhalusinasi itu bisa jadi ketakutan. Sakit jantung, waduh nanti kalau jantung ini aku mati gini. Takut ya. Sudah menciptakan cerita sendiri yang sampai gini. Tapi kalau diubah menjadi semangat, saya pasti sembuh. Gak mungkin penyakit itu tidak ada obatnya. Begitu. Nah, di saat kita mau membahagiakan Tuhan kita, cara satu-satunya yaitu kita menghargai makhluk ciptaannya. Cara menghargainya yaitu dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita. Pasti Tuhan bahagia. Di saat makhluknya tersenyum, Tuhan ikut tersenyum. Sekali-kali jangan beribadah itu untuk diri sendiri. Beribadahlah yang gunanya itu untuk orang lain. Bisa memberi manfaat orang lain, karena di saat kita memberi manfaat orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi utamakan yang ke lain. Sampan melakukan apa pun hanya untuk diri sampan sendiri, sampan ini belum hidup. Urip ki urip bisa migunani kanggo wong liya. Mung migunani nggo awakmu dhewe yo batang urip iki jenenge.
Jadi sebenarnya seperti itu, simpel-simpel saja kita belajar. Tidak usah gagas, cakralah, apalah, tetek bengek lah. Gak usah, nggak sampai nanti ke puncaknya meditasi. Meditasi itu mengkaji, menelaah diri sendiri, mikir mas, yo mikir, ngerasa mas, yo ngerasa. Ning ora kegawa rasa, yo ora kebanteran pikir. Karena di situ yang namanya tenang, tenang itu bukan berarti kosong, ndak mikir, ndak ngerasa. Tenang kuwi yo mikir, yo ngerasa ning sesuai porsi, ora kurang, ora luwih, pas. Ngerasa kebanteran akhirnya petuk, wah aku mau petuk ngene. Oh iya awakmu dhewe sing nyipta. Jadi selalu berhati-hati dalam belajar, dalam mencari keilmuan. Karena kita harus selalu belajar. Tidak ada orang pinter ya. Secak lagi yo ora seneng wong pinter-pinter. Secak lagi seneng nek wong paham. Karena wong paham kuwi akhirnya bisa memahami. Wong pinter akhirnya engko suwe-suwe ya minteri kancane. Makanya yolah sering-sering kita tanamkan kembali ajaran budi pekerti, akhlak, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun. Biar apa? Itu mewujudkan kalau kita itu peduli dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Kita menghargai. Jadi buat panjenengan semuanya, meditasi itu cobalah sampean meditasi diam. Nggak usah ngucapin apa-apa. Di situ sampean rasakan diri sampean sendiri, sampean pikirkan sampean sendiri sesuai porsi, jangan berlebih-lebihan. Sampean kaji diri sampean sendiri, sampean dengan sedang menghadapi apa, sampean sekarang posisinya gimana, sudahkah sampean sesuai dengan tugas jenengan. Sudahkah sampean berbuat kebaikan? Sudahkah sampean berguna untuk yang lainnya? Itu salah satu soal-soal dalam meditasi kita agar kita bisa menemukan jati diri kita. Barang siapa menemukan jati dirinya, dia menemukan Tuhannya. Lah kalau kita lupa jati diri kok mau ketemu Tuhan sing ndi? Prediksi urip wae teori, ora usah mbok ajari wong urip lho, paham sing ra sekolah wae iso urip kok, apa meneh ade sekolah sampai ra iso menak uripe kaya ya lucu banget wis. Wong tuwek-tuwek ora sekolah iso nguripi anak putune, iso ninggali waktu mati. Lah awake dhewe sing sekolah dhuwur, ade dipinter kayak ngene-ngene kok gak iso apa-apa. Rokok njaluk, mangan njaluk, apa njaluk. Urip kok seneng men ngemis. Biar Tuhan itu tidak merasa rugi memberi akal pikir kepada kita. Kita itu sudah diberi kesempatan lahir sebagai bentuk yang paling sempurna, yaitu manusia. Loh, kita harus tahu kenapa Tuhan melahirkan kita seperti ini, tugas kita apa, tujuannya apa, harus paham.
Kalau ndak paham ya wis merasa. Nek ra ngene ra bener, nek ra ngene iki ora pas, ra ngene ora. Kowe iki sapa? Sadar apa ora nek kowe iki mung menungso padha karo liya-liyane makhluk ciptaane Gusti Allah, mung kowe enek keluwihan tapi kuranganmu akeh. Kita memiliki satu kelebihan tapi kekurangan kita itu 2000. Sampai ra enek beras bingung, ra enek banyu bingung. Lemah jemek bingung. Pari ra panen bingung. Ra iso mangan bingung, lara bingung, duwe masalah bingung. Ya ikulah menungso, Mas. Kan aneh ilmu-ilmu gila tidak diajarkan di mana-mana. Ini sebenarnya apa? Ilmu pemahaman. Di saat kita benar-benar memahami, kita akan menghargai. Di saat kita menghargai, kita juga akan dihargai. Di saat saling menghargai, ya kerukunan yang kita dapat. Kita hanya maunya dipahami oleh orang lain, tapi kita tidak mau memahami orang lain. Ya omong kosong. Omong kosong. Makanya buat teman-teman semua, ayolah, marilah kita kaji. Dengan meditasi itu kita merenungi diri, kita dekatkan, kita sadari. Pendekatan dengan kesadaran diri itu lebih cepat daripada sampai merasa dekat. Itu baru merasa. Hakikatnya sampai itu sebenarnya tidak tahu kalau ditanya. Katanya, jarene, ceritane, aman ro ngalami dhewe kok cerita iki ora iso. Jangan mengukur hidup sampean itu dengan baik dan buruk, karena baik buruk itu hanya ukuran kita, ukuran manusia. Tuhan itu Maha tahu apa tujuan orang berbuat seperti itu, dia tuh tahu. Dia bisa menilai sendiri tanpa harus minta bantuan jenengan untuk menilai orang lain. Itu yang harus kita sadari. Di situ baru terletak Tuhan itu Maha Kuasa. Nah kalau masih membutuhkan jenengan, kalau ini ya jelek-jelek semua, kalau dia baik-baik semua, ya lucu nanti tugasnya malaikat opo. Ini pandai-pandailah mengkaji diri kita sendiri. Dan saya tidak bisa lama-lama live malam ini karena ini acara malam Jumat, saya banyak acara. Saya tadi juga baru pulang dari perjalanan. Dan besok mau melanjutkan perjalanan lagi. Belajarlah hakikat makrifat, jangan hanya dasarnya saja, lengkapi, biar lengkap, biar jangkep, biar tahu hidup ini piye, biar tahu tujuan hidup itu piye. Ra usah perlu sekti lah. Wong sekti iki sik luwe, Mas. Wis to. Wong sekti iki sik bingung. Dadi wong paham, ben iso memahami ora gampang, bingung ora gampang diapusi. Ngono. Jadi jangan putus asa, terus belajar. Saya belajar dengan jenengan, jenengan belajar dengan saya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada orang ngomong sudah pintar, saya pengen ngomong orangnya. Kayak apa orang? Kok dia sudah tidak mau belajar?
Kita itu selama masih hidup terus belajar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih buat semuanya. Tidak bisa lama, capek saya sebenarnya. Karena apa, dari perjalanan. Pokoknya terima kasih buat dulur-dulur semuanya yang pengen membantu mendirikan Padepokan Surya Nusantara. Sampai kalau ingin ke tempat saya, sampai bisa ketik Google Map Surya Nusantara, itu sampai tempat saya. Itu nanti padepokan bersama milik teman-teman semuanya, dari hasil donasi-donasi teman-teman itu kita wujudkan menjadi sebuah padepokan, dan nanti siapapun bisa ke situ, siapapun bisa ke sana, bisa berobat, bisa berbagi keluh kesah, semua bisa ngumpul di situ. Tempatnya di Kediri. Silahkan kalau yang mau, dengan senang hati, tapi konfirmasi dulu karena biasanya saya tidak ada di rumah, saya sering keluar kota. Sama-sama belajar. Jadi buat panjenengan semuanya, apabila kata-kata saya kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan jenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap meditasi dengan kesadaran diri, berpikir dan merasa itu penting, tetapi secukupnya saja, sepantasnya saja, tidak usah berlebih-lebihan ataupun tidak usah dikurang-kurangi, sebutuh kita saja. Agar apa? Kita memahami diri kita, kita bisa membaca diri kita bisa membaca alam semesta, kita membaca sekitar kita, situ kita bisa merangkul sama-sama. Di saat kita bisa merangkul, disitulah kerukunan akan tercipta. Tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada pembatas antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada lagi saling menghina, saling berdebat, saling menggolongkan satu dengan yang lainnya. Dari saya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ingin konsultasi langsung, ada WA saya di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.